Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Yahya dari kelas PJKRH dengan NIM 230 301 501 177. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar tentang bulu tangkis. Masuk di kegiatan pembelajaran 1 pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, materi aktivitas permainan dan olahraga pilihan, yaitu bulu tangkis. Alokasi waktu 8 pertemuan. Memarkannya ya NIM 230 301 501 177. UPT SMP Negeri 2 Sungguh Minasa, Jalan Andi Malombasang, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Masuk di capaian pembelajaran, pada akhir fase des, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak spesifik sebagai hasil analisis pengetahuan yang benar, melakukan latihan aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan sesuai dengan prinsip latihan, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial, serta memonitornya secara mandiri. Selain itu juga dapat mempertahankan nilai-nilai aktivitas jasmani. Lanjut di tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi gerak spesifik permainan dan olahraga, yaitu bulu tangkis. 2. Memahami dan menjelaskan gerak spesifik permainan dan olahraga bulu tangkis seperti servis pendek, servis lob, pukulan forehand, pukulan backhand, pukulan drive, dan pukulan smash. 3. Menganalisis gerak spesifik permainan dan olahraga bulu tangkis seperti servis pendek, servis lob, pukulan forehand, pukulan backhand, pukulan drive, dan pukulan smash. 4. Mempraktikkan aktivitas gerak spesifik permainan bulu tangkis dalam suasana bertanding dengan peraturan sederhana atau dimodifikasi. Lanjut di sarana prasarana. Pertama, lapangan atau halaman sekolah yang luas dan datar. Kedua, raket. 3. Shuttlecock. Keempat, bahan ajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk siswa SMP maupun MTS kelas 7 yang dikembangkan oleh tim Belajar Plus. Lanjut di langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan 15 menit. 1. Peserta didik mempersiapkan sarana prasarana yang digunakan. 2. Peserta didik bersama-sama menuju lapangan atau halaman sekolah yang luas dan datar dengan tertib dan teratur. 3. Peserta didik memimpin doa untuk memulai pembelajaran sesuai dengan arahan guru atau bisa dipilih secara acak, tidak harus ketua kelas. 4. Peserta didik melakukan absensi kepada peserta didik lainnya sesuai dengan arahan guru, bersama-sama saling menanyakan kondisi kesehatan. 5. Peserta didik memimpin gerakan pemanasan sebelum melakukan olahraga sesuai dengan arahan dan pengawasan guru. 6. Peserta didik diminta untuk menunjukkan salah satu contoh inspirasi salah satu atlet muda yang mendapatkan medali di kejuaraan dunia pada cabang olahraga bulu tangkis sebagai bentuk motivasi dan pemahaman bermakna peserta didik. Contoh tokoh: Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Icuk Segarto, dan lain-lain. 7. Guru memberikan persepsi kepada peserta didik, kemudian peserta didik mencoba untuk merumuskan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan permainan bulu tangkis. Beberapa contoh pertanyaan pemantik yang nantinya dapat juga digunakan sebagai asesmen diagnostik terhadap peserta didik pramateri. Yang pertama, bagaimana cara melakukan servis pendek yang benar. Kedua, bagaimana cara melakukan lob service dalam permainan bulu tangkis. Dan ketiga, bagaimana cara melakukan pukulan forehand. Masuk di kegiatan inti 80 menit, mulai dari diri. Peserta didik mulai belajar secara mandiri. Peserta didik belajar atas dasar karena mereka butuh keterampilan itu atau motivasi instrik. Poin kedua, eksplorasi konsep. Dalam tahap ini, peserta didik mencari dan menggali konsep materi dari berbagai sumber belajar. Contohnya buku-buku, media elektronik, dan sumber-sumber lain. Poin ketiga, ruang kolaborasi. 1. Peserta didik dibagi dalam kelompok kecil 4-5 kelompok. 2. Anggota kelompok dengan kemampuan variatif dengan siswa terbaik atau berdasar diagnosis awal menjadi ketua. 3. Dalam tahap ini, peserta didik memperdalam pemahaman konsep dan menyatukan konsep dari yang dipelajari secara mandiri. 4. Tiap-tiap kelompok berdiskusi tentang A. Mengidentifikasi gerak spesifik dalam permainan bulu tangkis. B. Menjelaskan proses gerak spesifik servis pendek atau servis. C. Menjelaskan proses gerak spesifik servis panjang atau lob service. Dan yang kelima, mengisi lembar kerja seperti di bawah ini. Ada kelompok, ada anggota, kelas semester, materi pilihan, submateri, tanggal, dan di tabelnya ada
Materi uraian penjelasan. Lanjut di kegiatan pembelajaran 1. Materi, servis pendek dan servis panjang. Guru memberi penugasan kepada peserta didik secara mandiri atau kelompok untuk mempraktikkan konsep-konsep yang telah disimpulkan bersama. Yang pertama, servis pendek atau short service. Peserta didik secara berpasangan mempraktikkan gerak spesifik servis pendek dengan target sasaran jatuhnya shuttlecock adalah garis serang atau bagian depan, dilakukan berulang-ulang. Kedua, servis panjang atau long service. Peserta didik secara berpasangan mempraktikkan gerak spesifik servis panjang atau lob service dengan target sasaran jauhnya shuttlecock adalah bagian belakang lapangan, dilakukan berulang-ulang. Masuk di kegiatan pembelajaran 2. Materi, pukulan forehand dan backhand. 1. Pukulan forehand. Peserta didik secara berpasangan mempraktikkan gerak spesifik pukulan forehand. Pukulan forehand adalah teknik memukul shuttlecock dengan telapak tangan menghadap ke depan, dilakukan berulang-ulang. Kedua, pukulan backhand. Peserta didik secara berpasangan mempraktikkan gerak spesifik pukulan backhand. Pukulan backhand adalah teknik memukul shuttlecock dengan punggung tangan menghadap ke depan, dilakukan berulang-ulang. Masuk di kegiatan pembelajaran ketiga. Materi, pukulan smash. 1. Pukulan smash. Peserta didik secara berpasangan atau kelompok mempraktikkan gerak spesifik pukulan smash. Pukulan smash adalah teknik memukul yang dilakukan dengan keras dan menukik. Peserta didik berbagi peran, yaitu bagian pengumpan, bagian pemukul atau smash, dan bagian mempersiapkan shuttlecock. Ada juga elaborasi selama peserta didik dalam proses berlatih atau setelah peserta didik mendemonstrasikan. Jika peserta didik mengalami kesulitan, maka dapat berkonsultasi atau bertanya dengan guru. Ada juga yang namanya koneksi. Peserta didik mengaitkan materi pembelajaran baik yang bersifat pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan kehidupan nyata sehari-hari. Ada juga yang namanya aksi nyata. Peserta didik membuat aksi nyata dengan membuat poster, membuat tutorial, dan mengupload ke media sosial. Guru melakukan asesmen selama proses pembelajaran dilakukan oleh peserta didik dengan membuat catatan materi, perkembangan penguasaan keterampilan, dan catatan anekdot, perkembangan sikap dan perilaku peserta didik. Dan yang terakhir, penutup 15 menit. 1. Peserta didik bersama-sama melakukan gerakan pendinginan sesuai dengan arahan dan pengawasan guru. 2. Peserta didik dan guru bersama-sama melaksanakan refleksi kegiatan yang telah dilakukan dengan mengaitkan materi dengan sikap hidup sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menjelaskan bahwa dari kegiatan yang dilakukan peserta didik akan dapat melatih diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan konsisten. Ketiga, peserta didik diberikan penugasan oleh guru berupa pembuatan video tutorial mengenai berbagai cara servis dalam bulu tangkis. Keempat, guru merangsang rasa penasaran peserta didik berkaitan dengan materi yang akan diajarkan di pertemuan berikutnya dengan membaca dan meningkatkan aktivitas pembelajaran. Kelima, peserta didik bersama-sama merapikan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan arahan guru. Keenam, atau yang terakhir, peserta didik memimpin doa sebagai penutup pembelajaran yang telah dilakukan sesuai dengan arahan dan pengawasan guru. Sekian penjelasan singkat dari saya, modul ajar bulu tangkis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.